Jadwal padat kembali menunggu Persib Bandung hanya beberapa hari setelah kemenangan besar atas Madura United. Meski baru saja mengemas 3 poin berharga di Pamekasan, perhatian pelatih Boyan Hodak langsung bergeser ke 3 laga krusial yang menanti skuadnya. Persib Bandung akan lebih dulu menjamu pemuncak klasemen sementara Borneo FC pada Jumat 5 Desember. Sebuah duel yang bisa mengubah peta persaingan papan atas Superliga. Boyan menegaskan bahwa fokus tim kami harus diarahkan sepenuhnya pada rangkaian pertandingan yang dianggapnya sangat menentukan. Jadi, kami harus sedikit lebih fokus pada apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena biasanya kami harus sedikit lebih fokus pada 3 pertandingan berikutnya, karena itu merupakan 3 laga yang sangat penting. Setelah Borneo FC, Persib harus menghadapi pertandingan hidup mati di ACL2 kontra Bangkok United pada 10 Desember mendatang. Selang 4 hari, mereka akan bertolak ke Ternate untuk bertemu Malut United dalam laga tunda yang juga penting untuk menjaga stabilitas di papan atas Superliga. Boyan pun mengaku puas dengan cara pemainnya menutup pertandingan terakhir. Saya pikir kami memiliki waktu yang sangat menyenangkan dengan begitu banyak pertandingan. Tetapi yang saya sangat senang karena kami menang dengan 2-4 gol. Akhirnya kami punya penyelesaian akhir yang cukup bagus. Rotasi pemain yang dilakukan pun berjalan baik. Kami juga berhasil memasukkan beberapa pemain hingga nanti tidak ada pemain yang cedera. Namun kini, semua kemenangan itu harus segera dilupakan. Persib memasuki periode penting yang bisa menentukan arah musim ini, baik di Liga maupun Asia tuntasnya. Alfreanda Dewangga akhirnya merasakan debutnya bersama Persib Bandung di kompetisi Superliga. Ia tampil 90 menit penuh saat Maung Bandung meraih kemenangan penting atas Madura United. Momen itu menjadi sesuatu yang sudah lama ia nantikan sejak pertama kali datang ke Bandung. Yang pasti senang, apalagi saya dulu pernah trial di sini. Saya menunggu debut ini dan alhamdulillah bisa bermain 90 menit serta membantu Persib meraih 3 poin. Meski mendapatkan kesempatan tampil penuh, pemain yang akrab disapa Dewa itu mengakui performanya belum sepenuhnya memuaskan. Ia menilai masih ada ruang besar untuk perbaikan. Kalau sebagai pemain, dibilang belum puas, karena kita masih kebobolan juga walaupun lewat penalti. Tapi setiap pemain pasti belajar untuk menjadi yang terbaik. Namun satu hal yang paling ditekankan adalah ketatnya persaingan di Persib Bandung. Menurutnya mendapatkan menit bermain bukan hal mudah ketika bersaing dengan pemain berkualitas di posisi yang sama. Ketat banget, apalagi sebelumnya saya sudah sering main, tapi ini baru setelah beberapa match, mungkin sekitar 10 pertandingan, ditambah ACL tuh. Saya baru bisa main lagi. Debut tandang ini ia jadikan awal baru untuk kembali bersaing, memperebutkan tempat di starting 11 Persib Bandung. Dewa berharap performa ini bisa membuka jalan menuju menit bermain yang lebih konsisten. Harapannya tim terus menang, dan untuk saya sendiri, semoga bisa meraih menit bermain lagi tuntasnya. Gelandang Persib Bandung, Tom Haye, akhirnya merasakan momen yang ia tunggu sejak mengenakan seragam Persib Bandung. Gelandang asal Belanda itu mencatatkan gol perdananya saat Persib menaklukkan Madura United dengan kemenangan meyakinkan 4-1. Meski dikenal sebagai pengatur ritme permainan, Tom Haye seringkali mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Namun baru pada penampilan ke-8-nya di kompetisi kasta tertinggi Indonesia tersebut, upayanya berbuah manis.
Pertama-tama, saya senang. Saya selalu punya banyak kesempatan untuk mencetak gol. Tapi akhirnya gol pertama saya lahir di laga ke-8 bersama tim baru saya. Jadi saya senang dengan itu, selalu istimewa untuk mencetak gol pertama untuk klub baru. Lebih dari sekedar gol, momen itu terasa begitu emosional bagi ex-pemain SC Heerenveen tersebut. Tendangan yang memperbesar keunggulan Persib itu, ia dedikasikan sepenuh hati kepada orang-orang yang menjadi sumber kekuatan terbesar dalam karirnya, yakni keluarga. Saya pikir saya akan mendedikasikannya untuk istri saya di rumah, keluarga saya, mereka selalu mendukung saya. Bahkan saat ini saya benar-benar jauh dari rumah, tapi setiap menit mereka mendukung saya. Jadi itulah alasannya. Persembahan ini menjadi cara sang gelandang menunjukkan betapa berartinya mereka bagi perjalanan barunya di Indonesia. Dengan moral yang tengah menanjak, Persib kini mempersiapkan diri menghadapi ujian berat berikutnya. Duel melawan pemuncak klasemen Borneo FC yang baru saja kehilangan rekor 11 kemenangan beruntun setelah takluk dari Bali United. Ini akan menjadi laga yang berat, namun kami optimis kami bisa meraih 3 poin tuntasnya. Kiper keturunan Indonesia, Sirus Margono, resmi mengumumkan perpisahannya dengan klub kasta tertinggi Kosovo, KF Dugacini. Keputusan itu disampaikan langsung oleh sang pemain melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu 30 November. Sirus menegaskan bahwa perpisahan ini terjadi secara baik-baik berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Saya telah sepakat untuk berpisah dengan KF Dugacini atas kesepakatan bersama. Pemain berusia 24 tahun itu juga menyampaikan apresiasi kepada klub yang telah memberinya kesempatan tampil reguler dalam beberapa musim terakhir. Saya berterima kasih atas dukungan yang diberikan selama saya berada di sini. Saya berharap klub ini meraih kesuksesan di masa depan. Selama musim 2025, Sirus tampil dalam 12 pertandingan, mencatatkan 4 clean sheet dan kebobolan 15 gol. Angka tersebut dinilai cukup kompetitif untuk ukuran Liga Eropa Timur dan bisa menjadi modal penting dalam upayanya mencari klub baru. Performanya yang stabil juga membuat namanya kembali ramai diperbincangkan di Indonesia. Salah satu rumor yang paling banyak dibicarakan publik adalah kemungkinan dirinya merapat ke Persib Bandung. Isu kedekatan Sirus dengan Persib sebenarnya bukan hal yang baru. Rumor ini sudah beredar sejak ia masih berseragam Dugacini, terutama ketika Persib harus melepas kiper utama mereka, Kevin Mendoza, di akhir musim lalu. Saat itu, nama Sirus dianggap paling ideal untuk mengisi kekosongan tersebut. Menariknya, setelah Sirus resmi meninggalkan Dugacini, spekulasi itu muncul kembali meski Persib sudah memiliki Teja Pakualam dan Adam Saibek. Apalagi Adam Saibek hingga saat ini belum mendapatkan banyak menit bermain. Hingga saat ini rumor Sirus menuju Persib sebagai pengganti Adam Saibek memang masih bersifat rumor atau spekulatif. Namun statusnya sebagai kiper muda, warga negara Indonesia dan bebas transfer, membuat peluangnya kembali dikaitkan dengan Maung Bandung cukup masuk akal tuntasnya.